Siapa kita? Ganjaris! Ini adalah Ganjaris. Saya Kris, ketua dari Koordinator Nasional Ganjaris. Tidak bisa dipungkiri di 2024 nanti suara pemilih muda itu akan berkisar sekitar 50-55%. Ini adalah target suara yang akan kita kejar, yang akan kita raih bersama teman-teman Ganjaris. Dan untuk kiat-kiatnya, ya pasti kita harus melakukan turun temurun. Kita harus menjadi bergerak. Kita harus mulai bergerak bagaimana melakukan sosialisasi kinerja Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Dan kemasannya pun juga harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Karena bagi pemilih-pemilih muda ini, kita harus memberikan kepada mereka bagaimana contoh politik konstelasi nanti di Pilpres 2024 ini bukan politik yang saling menghantam, bukan saling membuli, bukan saling mencaci maki, tapi kita akan mengemasnya dalam bagaimana kita membawa Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari 2024 nanti. Kita akan membawa bahwa Ganjaris menyajikan kepada teman-teman para pemilih muda ini, kita adalah politik yang menyenangkan, yang damai, yang nyaman untuk kita semua, tanpa ada hoax atau bully-bulian, itu tidak perlu. Kita lebih mengedepankan bagaimana gagasan dan ide-ide untuk kemajuan dan kebangkitan bangsa Indonesia di 2024. Optimismenya seperti apa? Itu kan masih lembaga survei itu kan itu kan nggak punya ya, tapi tidak menyadari bahwa isu ketika Piala Dunia itu adalah yang bisa yang membuat bahwa suara dari anak muda. Jadi apa yang dibicarakan sekarang? Ya, memang tidak bisa pungkiri bahwa U20 kemarin kita cukup terdampak dan mempengaruhi elektabilitas. Tapi kemarin kita sudah melakukan rebound. Ini kita bisa lihat bagaimana seorang Jokowi mengendorse Pak Ganjar. Itu pertama. Kedua, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sudah cukup dewasa saat ini. Kita bisa melihat masyarakat bisa menilai bahwa permasalahan U20 itu adalah satu dari bagian permasalahan yang ada di Indonesia ini. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam menyikapi permasalahan U20 ini. Kita harus lebih dewasa. U20 ini oke, kita tidak bisa ikut andil, tapi masih banyak event-event internasional yang masih bisa kita ikuti. PSSI ini dan persepak bolaan Indonesia ini masih bisa mengikuti ajang-ajang internasional. Nanti akan ada SEA Games, nanti akan ada ajang-ajang internasional lainnya, dan kita masih bisa berprestasi di ajang berikutnya. Kalau misalnya ini kan mau meraih suara anak muda juga, tapi melihat dari ini rasanya nggak ada yang berbeda ketika. Jadi dalam market gimana sih Pak cara mencuri hati suara anak muda secara proyek kerja apa gitu? Ya, anak muda ini kan kita harus dengan cara anak muda juga. Nah, memang hari ini kan acaranya halal bihalal dan untuk mensyukuri apa yang sudah diputuskan oleh PDIP untuk mencalonkan Pak Ganjar. Dan ada kita yang namanya Ganjaris Muda Indonesia. Ganjaris Muda Indonesia ini pun kita juga mempunyai kegiatan-kegiatan pelatihan bahasa kepada masyarakat yang khusus-khusus anak muda. Itu yang kita berikan. Kedua adalah kita juga kemarin baru melakukan pertandingan futsal untuk anak-anak muda. Dan mungkin nanti akan kita siapkan pertandingan gaming online. Jadi ada beberapa target-target yang sudah kita siapkan untuk meraup suara dari para pemilih muda ini. Dan memang hari ini yang datang bukan milenial walaupun kolonial, tapi semangatnya adalah semangat milenial. Pak, strategi utama untuk Ganjaris secara nasional untuk nanti ketika proses kampanye sampai strategi pemenangan lah gitu Mas. Ya, strateginya adalah pertama kami harus bersinergi. Ganjaris tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bertingkah sendiri. Kita harus ada berkolaborasi dengan partai-partai pengusung yang nantinya akan semakin bertambah. Saat ini memang PDIP dan P3. Nanti akan ada Hanura, nanti akan ada partai besar lainnya yang mengusung. Yang kedua adalah kita harus bersinergi dengan teman-teman relawan pendukung Ganjar dan pendukung Jokowi. Gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendukung Ganjar adalah sebagian juga dari Jokowi. Gitu. Dan ini memang sudah menjadi tugas-tugas kita semua. Kita harus merangkul semuanya, elemen, unsur, baik partai, mau relawan, masyarakat, simpatisan, semua harus kita ajak. Nah, yang terakhir adalah kita harus lebih fokus bagaimana menyampaikan politik konstelasi 2024 nanti itu bukan politik yang saling membunuh. Ini penting karena apa yang sudah terjadi di 2014-2019 kita melihat bagaimana anak-anak muda ini melihat
politik ini kita menyebalkan. Karena yang dilihat hanya saling berantem dan saling caci maki saja. Dan ini kita yang akan kita membawa. Di Ganjar nanti itu akan beda. Kita tidak akan seperti itu. Kita akan membawa bagaimana konstelasi pilpres nanti menyenangkan dan damai. Adakah nama bakal calon wakil presiden yang direkomendasikan oleh Ganjar? Kita tidak ada nama, tapi yang pasti kriterianya yang satu adalah beliau mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana di pemerintahan yang terpenting, dan pengalaman juga di luar negeri, bagaimana juga beliau harus mempunyai jejaring yang di bawah juga harus jelas. Nah, yang terakhir adalah yang pasti wapresnya ini harus benar-benar satu visi misi dalam membangun bersama Ganjar. Itu yang paling penting. Muda umurnya? Muda umurnya pasti. Harus muda. Namanya dari Namanya bisa dari siapa saja. Kalau Pak Kris kayak cocok. Kalau boleh milih, ini yang milih saya ya. boleh Sandi atau Prabowo? Chris, kita tidak menyebut nama, kita tidak menyebut nama, tapi yang pasti kita saat ini fokus bagaimana membawa Ganjar di presiden, sebagai presiden nanti harus menang. Itu aja. Fokus kita. Pak, boleh mengatakan data Saat ini kita sudah ada di 30 provinsi, saat ini sudah ada 433 sampel relawan, which is artinya kita sudah hampir 20.000 untuk Ganjaris. Dan untuk sayap-sayapnya kita mempunyai 4 sayap dan keanggotannya hampir 2.000. Kurang lebih kita sudah mempunyai kekuatan ya sekitar 20.000 dan siap untuk di beberapa kabupaten kota untuk menyambut Ganjar sebagai presiden. Oke. Ganjares.